Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man ihtadahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hayya bina naftahu darsana bil kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bella, bertemu lagi kita dalam pelajaran daring bahasa Arab. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim mausul. Ya, isim mausul. Isim mausul ini adalah kata sambung. Kalau di dalam bahasa Indonesia artinya yang. Ya, contoh datang seorang wanita ya, yang memakai baju putih. Jadi kata yang di dalam bahasa Arab itu disebut isim mausul. Jadi isim mausul ini terbagi dua ya. Yang pertama isim mausul untuk yang muzakkar dan isim mausul yang untuk muannas. Isim mausul yang muzakkar adalah digunakan untuk menunjukkan kata benda yang berjenis kelamin laki-laki. Ciri-ciri kata benda yang berjenis kelamin laki-laki tersebut udah pernah Bapak bahas. Apabila di akhirannya tidak ada ta marbuto. Isim muzakkar atau isim yang atau kata benda yang berjenis kelamin laki-laki, ciri-cirinya di akhiran kata tersebut tidak ada ta marbuto. Kemudian isim mausul untuk yang muannas ya. Jadi isim mausul yang untuk yang muannas adalah isim mausul yang digunakan untuk kata benda yang berjenis kelamin perempuan. Ciri-ciri kata benda yang berjenis kelamin perempuan tersebut di akhirannya ada tanda ta marbuto. Yang gimana itu tanda ta marbuto? Ini dia. Ini jika berpisah, jika bersambung seperti ini. Ini ciri-ciri isim yang muannas. Oke, coba kita lihat. Isim mausul. Ini untuk yang muzakkar atau yang laki-laki. Ada alladzi, artinya yang. Alladzi ini digunakan untuk menunjukkan yang orangnya jumlahnya atau bendanya jumlahnya satu. Alladzani digunakan untuk orang atau benda yang jumlahnya dua. Alladzani. Kemudian ada alladzina digunakan untuk jumlah benda atau orang lebih dari dua. 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang dan seterusnya. Atau 3 benda, 4 benda, misalnya 3 pulpen, 4 pulpen, 5 pulpen, 6 pulpen dan seterusnya. Jadi alladzi, alladzani, alladzina. Alladzi jumlahnya 1, alladzani jumlahnya 2, alladzina jumlahnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Alladzi, alladzani dan alladzina ini digunakan untuk isim muzakkar atau kata benda yang berjenis kelamin laki-laki. Oke, kita masuk ke contoh. Ya. Ja'a talibun alladzi yata'allamu al-lughatal arabiyyah. Artinya adalah telah datang seorang siswa yang belajar bahasa Arab. Talibun ini huwa ya, domirnya huwa. Dan sini fiil mudhari. Fiil mudhari yang domirnya huwa. Oke, kalau di sini jumlah orangnya 1, maka kita menggunakan fiil mudhari'nya yang jumlahnya untuk 1 orang. Ja'a talibun alladzi yata'allamu al-lughatal arabiyyah. Telah datang seorang siswa yang belajar bahasa Arab. Kita masuk ke contoh 2. Ja'a talibani alladzani yata'allamani al-lughatal arabiyyah. Talibani, ini. Talibani artinya dua siswa ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada pembagian katanya. Ada isim mufrad, ada isim
musanna, ada isim jamak, jamak muannas salim dan jamak muzakkar salim. Ya. Jadi isim mufrad itu adalah jumlah orang atau benda yang jumlahnya satu, sedangkan isim musanna itu adalah jumlah benda atau orangnya dua. Sedangkan isim jamak adalah apabila jumlah orang atau bendanya lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka dinamakan jamak. Jadi di sini tolibani. Nah, ciri-ciri musanna itu adalah di akhirannya ditambah alif dan nun. Tolibani, 2 orang siswa. Misalnya 1 pulpen, kolamun, bilangkan 2 pulpen, kolamani. Kitabun, 1 buku, bilangkan 2 buku, kitabani. Ani ditambah ani, alif dan nun. Nah, itu ciri-cirinya ya. Kalau jumlah orangnya 2, kita menggunakan telah datang 2 orang siswa, kita gunakan juga isim mausul yang untuk 2 orang, yaitu alladzani. Tadi kalau untuk 1 orang alladzi. Nih, kalau untuk 2 orang alladzani. Di sini domirnya adalah huma ya. Huma, 2 orang, mereka berdua. Alladzani yata'allamani, ini fi'il mudhari yang domirnya juga huma. Nanti kita bahas itu ya. Telah datang 2 orang siswa yang belajar, yang mereka berdua belajar bahasa Arab. Sekali lagi, telah datang 2 orang siswa yang mereka berdua belajar bahasa Arab. Paham sampai sini? Kita lanjut yang nomor 3. Ja'a at-tulabu alladzina yata'allamuna al-lughatal arabiyyah. Ya, ja'a at-tulab. At-tulabu. Ini ya. Ini jamak. Ini jamak. Talibun, talibani, at-tulabu. Ini bisa kita lihat di dalam kamus. Ya, jamak. Jamak taksir. Ya. Jadi kalau jamak muzakkar salim itu dia beraturan. Contohnya muslimun, muslimani, muslimuna. Itu beraturan. Tapi di sini at-tulab jamak taksir. Nanti kita bahas itu ya di kelas berikutnya. Kemudian karena di sini jamak atau jumlahnya lebih dari 2, kita menggunakan isim mausul yang lebih dari 2. Nah, di sini at-tulabu. Kalau domirnya hum. Telah datang para siswa atau siswa-siswa, menunjukkan lebih dari 2. Siswa-siswa yang yata'allamuna. Ini fi'il mudhari yang domirnya hum. Fi'il mudhari kan yata'allamu. Kemudian kalau dia nahnu yata'allamuna. Kalau domir hum yata'allamuna. Di sini jaa at-tulabu alladzina yata'allamuna al-lughatal arabiyyah. Telah datang siswa-siswa yang mereka belajar bahasa Arab. Di situ ya. Ini tadi alladzi, alladzani, alladzina adalah isim mausul yang untuk muzakkar. Sedangkan yang untuk muannas contohnya adalah allati. Sama dia. Kalau di sini alladzi, untuk muannasnya allati. Kalau di musannanya alladzani atau jumlahnya 2, yang 2. Alladzani, di musannanya allatani. Kalau di sini nomor 3-nya alladzina, lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, di muannasnya allati, allatina. Artinya yang ya. Masuk ke contoh nomor 1, ja'at at-talibatu. Jadi di sini dia at-talibun mengartikan adalah siswa laki-laki. Kalau di sini ada ta marbuthah.
menunjukkan siswa perempuan. Ini tadi yang Bapak bilang, ciri-ciri tadi isim yang muannas di akhirannya ada ta marbutoh. Oke? Ja'at at-talibatu allati. Karena di sini perempuan jumlahnya 1, kita gunakan allati. Ini tadi allati jumlahnya untuk 1 orang perempuan ya, atau kata benda yang muannas. Allatani digunakan untuk menunjukkan orangnya berjumlah 2 ya, atau kata bendanya berjumlah 2. Kemudian allatina digunakan untuk jumlah orangnya lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau kata bendanya juga lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka kita gunakan allatina. Oke. Perhatikan lagi. Ja'at at-talibatu allati tata'allamu. Tata'allamu. Di sini at-talibah. Ini domirnya hiya. Oke. Di sini tata'allamu. Ini fiil mudhari yang domirnya juga hiya. Al-lughatul arabiyah. Telah datang siswa perempuan yang belajar bahasa Arab. Jumlahnya 1 ya, at-talibah. Kemudian kita masuk yang nomor 2. Ja'at at-talibatani allatani tata'alamani al-lughatal arabiyah. Telah datang 2 orang. Ini at-talibatani ya, ditambahkan di sini untuk musanna ani. Jadi apabila at-talibah ini ya, at-talibah ditambah ani, ini menunjukkan musanna menjadi at-talibatani. Ya, menunjukkan 2. Berarti di sini domirnya huma. Kalau di sininya 2, jumlah orangnya 2, kita menggunakan isim mausul yang jumlahnya 2. Allatani yata'allamani. Ini juga fi'il mudhari yang domirnya huma. Allatani isim mausul yang musanna yang jumlahnya 2. Telah datang 2 orang siswa yang mereka berdua telah datang 2 orang siswi. Kalau perempuan siswi ya, maaf. Telah datang 2 orang siswi yang mereka berdua belajar bahasa Arab. Masuk kita nomor 3 yang jamaknya ya. Ja'at at-tulabat. Ini jamaknya. Ya. Nanti kita pelajarilah sedikit tentang isim mufrad, musanna dan jamak. Jadi kata jamak ini dari sini diambil. At-tulab, mana dia? At-tulabu untuk laki-laki. Cuman kalau untuk perempuannya jamak ditambah alif sama ta. Ditambah alif sama ta. At-tulabat. Misalnya muslimuna. Jadi kalau jamaknya muslimatat, ditambah alif sama ta. Di sini at-tulabat ya. Artinya siswi-siswi. Karena di sini jumlah orangnya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kita gunakan isim mausul yang untuk jumlahnya lebih dari 2. Allatina. Maka kita letakkan di sini jaa, telah datang siswi-siswi yang yata'allamuna. Kalau di sini ini domirnya, kalau kita domirkan hunna ya, hunna. Maka fiilnya pun harus hunna. Ini fiil mudhari'nya, hunna. Telah datang siswi-siswi yang mereka belajar bahasa Arab. Ya. Sampai di sini paham? Kalau paham, coba kita buatkan ya. Kita masuk ke tugas. Kita masuk ke tugas. Tugasnya yang
isim mausul mufrad aja, isim mausul yang jumlahnya satu. Perlu diingat ya di sini untuk mengerjakan tugasnya, apabila isim yang ditunjuknya itu adalah isim muzakkar atau laki-laki, maka gunakanlah alladzi. Apa tadi ciri-ciri isim yang muzakkar? Apabila di akhirannya tidak ada ta marbutoh, ya. Sedangkan kita gunakan allati, kata tunjuk, kata isim mausul atau kata penghubung yang allati digunakan untuk isim muannas, yaitu ciri-cirinya adalah apabila di akhiran kata tersebut terdapat ta marbutoh. Sekarang tugasnya, berilah isim mausul alladzi atau allati yang tepat ke dalam kalimat berikut ini. Ke dalam kalimat berikut ini. Berikut ini. Nomor 1, ja'al muslimu. Ini isim apa ini? Ini Bapak kasih tunjuk ya. Ini isimnya ya. Ini merupakan isim apa? Jawabnya allazi atau allati yarkabu bisayarah. Telah datang seorang muslim titik-titik menggunakan mobil, yang mengendarai mobil. Nomor 2, yusolli tusolli muslimatu. Seorang muslimah salat titik-titik thawbuha abyad, bajunya berwarna putih. Nomor 3, roja al musolli, telah pulang seorang yang salat, titik-titik yang telah membaca Al-Quran di masjid, Al-Qur'ana fil masjid. Jadi jawabnya pilih salah satu ya. Apakah di sini allazi atau allati? Di sini apa? Tadi yang Bapak bilang tadi, untuk mengerjakannya kita tengok isimnya. Ya, isimnya. Ini Bapak kurung ini adalah isimnya ya. Jadi apabila dia isimnya itu muzakkar, maka gunakanlah allazi. Apabila isimnya itu atau kata bendanya itu muannas, maka gunakanlah allati. Baiklah, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga murid-murid Bapak dapat memahaminya. Kita lanjutkan minggu depan. Hayya bina nakhtatimu darsana bil kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.